Frankenstein, karya Mary Shelley. Surat 1 kepada Mrs. Saville, Inggris. Saint Petersburg, 11 Desember 17. Di awal perjalananku ini, aku tidak menemui halangan apapun. Tidak seperti perkiraanmu, bahwa perjalananku akan penuh bahaya. Kuharap kau senang mendengarnya. Kemarin aku tiba di sini, dan tugas pertamaku adalah meyakinkan adikku tercinta bahwa aku selamat sejahtera tak kurang suatu apa. Aku pun semakin yakin, usaha yang kujalankan ini akan mendatangkan hasil yang memuaskan. Aku sudah jauh sekali di sebelah utara kota London, dan dikala aku mengembara di jalan-jalan kota Petersburg, angin utara yang dingin membelai pipiku, menyegarkan perasaan, serta mengisi kalbuku dengan sukacita. Dapatkah kau memahami perasaan semacam ini? Angin ini datang dari arah yang akan kutuju, memberiku kesempatan untuk mencicipi iklimnya yang dingin. Semangatku bangkit merasakan angin yang penuh janji ini. Impianku pun semakin jelas, dan hasratku semakin menyala-nyala. Kucoba membayangkan kutub utara sebagai tempat penuh es, dan sangat sunyi. Tapi sia-sia belaka. Selalu terbayang dalam pikiranku kutub utara sebagai daerah yang sangat indah dan menyenangkan. Di sana, Margaret, matahari selalu kelihatan. Bulatannya yang besar terus-menerus mengitari kaki langit, menyebarkan keindahan yang tak ada habisnya. Di sana, adikku, perkenankan aku mempercayai para pelaut yang sudah berpengalaman. Di sana salju dan uap beku sudah tersapu. Kami akan berlayar di laut tenang, diembus angin perlahan-lahan ke negeri yang keindahannya tak tertandingi negeri manapun yang sudah didiami manusia di muka bumi ini. Isi dan rupa negeri ini mungkin saja tiada taranya, sebab tak diragukan lagi, makhluk kayangan mendiami daerah sunyi yang belum ditemukan manusia ini. Apa yang tidak mungkin ditemukan di negeri yang senantiasa terang? Mungkin di sana aku akan menemukan kekuatan gaib yang bisa menarik ujung jarum kompas agar selalu menuju ke arahnya. Mungkin juga aku akan mampu membuat 1000 penyelidikan. Dan dengan pelayaran ini, orang akan bisa membongkar rahasia daerah yang kelihatannya begitu ajaib ini. Akan kupuaskan rasa ingin tahuku dengan menjelajahi bagian dunia yang belum dikunjungi manusia ini. Dan mungkin aku akan menginjak tanah yang tidak pernah diinjak manusia sebelumnya. Itulah hal-hal yang memikat hatiku. Dan itu sudah cukup untuk menaklukkan semua rasa takut menghadapi bahaya atau maut sekalipun. Waktu akan memulai perjalanan ini. Hatiku penuh kegembiraan. Seperti anak kecil yang pertama kali naik sampan bersama teman-temannya di saat liburan, menuju hulu sungai yang belum pernah dilihatnya. Tapi seandainya semua dugaanku meleset, orang banyak tetap akan memperoleh manfaat yang sangat besar sampai ke generasi terakhir, dengan penemuan jalan laut dekat kutub menuju negeri-negeri yang sekarang hanya bisa ditempuh dalam waktu berbulan-bulan. Atau dengan membeberkan rahasia magnet yang bagaimanapun juga hanya bisa dicapai dengan melakukan perjalanan seperti yang kutempuh. Semua bayangan ini mengusir segala kekhawatiran yang kuuraikan pada awal suratku. Semangatku berkobar-kobar, melambungkan diriku ke surga ketujuh. Tak ada apapun yang bisa menenangkan jiwa, kecuali kebulatan tekad. Hal ini seharusnya mendapat perhatian setiap cendekiawan. Ekspedisi ini kuimpikan sejak kanak-kanak. Aku sudah membaca dengan penuh minat berbagai macam kisah pelayaran untuk mencoba mencapai Laut Pasifik Utara melalui lautan yang mengelilingi kutub. Kau ingatkan perpustakaan Paman Thomas yang penuh dengan buku berisi kisah pelayaran untuk mencari penemuan baru? Aku melalaikan pendidikanku, tapi aku sangat gemar membaca. Buku-buku ini kupelajari siang dan malam. Semakin dalam memahami buku-buku ini, semakin dalam pula kesedihanku sebagai anak-anak. Setelah ku ketahui pesan ayah sebelum meninggal, yang melarang paman mengizinkanku menuntut kehidupan di laut. Bayangan ini menjadi kabur ketika untuk pertama kalinya aku meresapi curahan hati para penyair yang sangat memesona dan mengangkat sukmaku ke langit ketujuh. Aku juga lalu menjadi penyair, dan selama setahun hidup dalam surga ciptaanku sendiri. Aku juga menghayal akan punya nama setaraf dengan Homer.
Sample complete. Ready to continue?